Nah, kemudian melalui Permenkyu 225 tahun 2019, pemerintah pusat mengambil kebijakan akuntansi pencatatan persediaan dengan metode perpektual dan menilai persediaan dengan metode FIFO atau first in first out. Namun dalam hal metode FIFO ini belum bisa diterapkan karena alasan teknis dan lainnya, pemerintah masih menggunakan metode HPT atau harga perolehan terakhir. Next, please. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Maaf, barusan ke unmute ternyata. Halo, kedengaran nggak teman-teman? Dengar, ayo. Kedengaran. Baik, selanjutnya yaitu kelebihan metode FIFO. Yang pertama yaitu mudah dipahami dan diterima secara universal. Yang kedua, meminimalisir pemborosan. Selanjutnya juga ada kelebihannya, yaitu menghasilkan laba yang lebih tinggi karena COGS disajikan terlalu rendah yang disebabkan karena harga yang disediakan di COGS yaitu harga pembelian barang yang pertama. Namun hal ini juga dapat menyebabkan kekurangannya, yaitu karena laba yang tersaji tinggi, maka pajak yang dikeluarkan juga lebih tinggi. Yang kedua, kekurangan yang kedua yaitu laba yang dihasilkan kurang akurat. Next. Next, Jo. Selanjutnya yaitu dampak penerapan metode FIFO terhadap kualitas laporan keuangan. Persediaan merupakan aset lancar yang disajikan pada neraca pemerintah. Meskipun tidak terkait langsung dengan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara, kesalahan saji atas nilai maupun beban persediaan dapat menentukan kewajaran laporan keuangan. Jika kesalahan saji tersebut material, dapat mempengaruhi opini kredit Badan Pemeriksa Keuangan. Dampak penerapan metode FIFO. Yang pertama yaitu nilai atau biaya persediaan yang disajikan secara aktual dan relevan di laporan keuangan. Nah, biaya persediaan yang disajikan itu cenderung menggunakan harga pembelian awal, yang mana biasanya harga tersebut lebih rendah dari harga pembelian terkini. Yang kedua yaitu menyajikan harga pokok penjualan yang lebih rendah, lebih konsisten dan sistematis. Karena harga yang disajikan itu merupakan harga pembelian yang di awal, makanya menyajikan harga pokok penjualan yang lebih rendah. Yang ketiga, laporan keuangan menjadi minim manipulasi. Yang keempat, laporan posisi keuangan menyajikan nilai persediaan akhir yang lebih tinggi. Karena tadi COGS-nya yang disajikan terlalu rendah, maka COGS yang disajikan menggunakan nilai barang yang dibeli di awal dan persediaan akhir itu, maka nilai barang yang dibeli di akhir, makanya nilai persediaan akhir itu disajikan lebih tinggi. Yang terakhir yaitu menyajikan laba kotor yang lebih besar pada laporan laba rugi. Selanjutnya, next. Penghitungan biaya pada FIFO cenderung lebih akurat. Proses pencatatan transaksi yang urut sejak pertama menyebabkan garis pengeluaran dapat lebih dipantau. Apabila ada kesalahan pada penghitungan laba, maka dapat dengan mudah melacaknya, sehingga laporan keuangan lebih sulit untuk dimanipulasi. Baik, cuman itu yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Pak Fauzan dan teman-teman, berikut presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Silakan jika ada pertanyaan ini
apa namanya? Jika ada pertanyaan dari sini dulu, dari apa namanya, dari teman-teman dulu, silakan. Tapi saya kasih pengantar dulu lah ya, sebelum ada pertanyaan. Jadi, ya, poin dari materi kita pagi ini kan adalah modul persediaan, dan itu modul persediaan pemerintah. Tinggal mungkin efek dari laporan keuangan itu nanti kaitkan aja dengan apa yang akan terjadi di pemerintah, tidak hanya secara umum. Itu aja catatan saya. Silakan yang ada pertanyaan. Izin bertanya kelompok berapa ya? Saya izin bertanya. Apa, Halo? Val? Jadi kan tadi kekurangannya metode Vivo itu terkait kalau misalnya nanti pajaknya itu nanti lebih tinggi. Nah itu apakah memang benar perhatiannya besar kecilnya pajak gitu ya kalau misalnya memilih metode pencatatan persediaan. Soalnya kan di pemerintahan gitu. Emang benar kalau misalnya besar kecilnya pajak itu jadi perhatian gitu. Mungkin ada pertanyaan lain? Mau nanya dong. Iya. Kan tadi kalian bilang dalam hal metode Vivo ini kan dia belum bisa diterapkan kan karena alasan teknis gitu. Nah, Ya. kira-kira alasan teknis apa yang menyebabkan itu belum bisa diterapkan gitu? Kira-kira aja gitu. Oh, baik. Makasih.
Bagaimana? Yang lain? Cuma ada 2 pertanyaan. Satu, bagaimana apakah concern perpajakan itu menjadi concern dari penerapan FIFO ini untuk pemerintah. Lalu yang kedua, kenapa dikatakan bahwa FIFO secara teknik masih terkendala dalam penerapannya. Itu ya poinnya ya. Ya, Pak. Saya izin ke belakang dulu. Diteruskan aja, dicatat dulu pertanyaan. Kalau ada. Ya, Pak. Silakan kelompok 7. Ya, sebentar, Pak. Izin mencoba menjawab pertanyaannya Furkon, Pak. Untuk alasan teknis itu mungkin karena persediaan itu kan kaitannya sama modul persediaan. Nah, kan di modul persediaan gitu kan perlu ada setup tentang metode pencatatan sama metode penilaian gitu kan. Kalau misalkan mau langsung diganti ke Vivo, mungkin perlu waktu gitu buat ganti di setup modul persediaannya. Jadi nggak bisa langsung ganti ke Vivo gitu. Soalnya kayaknya pemerintah juga masih pakai metode HPT atau harga pembelian terakhir. Mungkin gitu. Bosan, sorry, kurang ini. Karena pemerintah itu belum yang tadi, karena persediaan harus dini. Iya kan, itu kan persediaan gitu kan kaitannya sama modul persediaan gitu kan, setiap ya dicatat di modul persediaan. Nah, mungkin kalau misalkan mau ganti ke Vivo itu setup di modul persediaannya itu belum bisa gitu loh, kayak lama mungkin gitu gantinya, makanya belum bisa diterapkan. Jadi masih pakai metode yang HPT itu, mungkin gitu. Oke. Makasih. Selanjutnya, tadi Vivo gimana? Sorry. Vivo bisa diulang? Ya Pak, maaf kalau suaranya kurang. Kenapa belum bisa menerapkan metode Vivo? Itu mungkin karena persediaan itu kan akan dicatat di modul persediaan. Nah, di modul persediaan itu kan nanti ada setup terkait metode pencatatan dan metode penilaian. Nah, sebelumnya kan pemerintah menggunakan metode HPT atau harga pembelian terakhir. Kemudian kalau mau diganti dengan metode Vivo, mungkin memerlukan waktu yang cukup untuk pemerintah mengganti dari metode HPT ke metode Vivo itu. Jadi mungkin emang lama gitu setupnya di mode persediaan, jadi nggak bisa langsung ganti metode. Mungkin gitu, Pak. Terima kasih. Lanjut.
Tadi yang nanya, oke. Nggak ada rebuttal. Agak meriah gitu kalau apa namanya? Izin menjawab pertanyaan dari rival. Menurut kelompok kami, metode FIFO di pajak metode FIFO ini mengakibatkan pajak yang tinggi. Nah, tadi ditanyakan apakah pajak itu merupakan suatu perhatian itu. Menurut kelompok kami, pajak ini bukan menjadi concern yang utama, tapi mungkin bisa menjadi salah satu faktor yang mungkin akan sedikit pengelolaan anggarannya mungkin agak sedikit susah atau gimana gitu. Dan mungkin juga akan menghasilkan laba yang lebih sedikit mungkin bagi pemerintahan. Ya. Pertanyaannya siapa tadi? Perkoni ya? Siapa ya? Rival, Pak. Rival ya. Pertanyaannya rival tadi kan, iya, pajak itu memang inti pertanyaan dia sih. Cuman apakah ia untung rugi itu bagian dari concern negara? Itu mungkin Mas Joseph. Ya, Pak. Mungkin lebih ke arah apa ya, Pak? Supaya anggarannya tidak lebih tinggi gitu, Pak. Karena mungkin kalau pemerintah concernnya lebih ke arah pelayanan publik gitu, bukan laba atau rugi. Metode yang digunakan apa ya? Harga terkini ya, harga HST ya. Iya. HPT, harga bulan terakhir. Iya. Oke. Yang lain silakan kalau ada tambahan. Saya mau komentari gini aja. Memang terkait dengan metode yang digunakan, pemerintah itu tidak sama dengan komersial. Makanya untung rugi bukan jadi tujuan utama. Tapi pencatatan dari semua kegiatan itu, kewajaran pencatatan dari setiap kegiatan itu lebih make sense, lebih wajar, bahasanya wajar. Ada di paparan tadi. Nah, iya, di paparan halaman 16 itu. Jadi menentukan kewajaran. Jadi mana yang lebih wajar di antara semua metode yang diperbolehkan. Gitu. Jadi area yang kita, sebagai contoh gini, sebenarnya kalau di akuntansi umum itu dikatakan bahwa kalau tergantung dia lagi inflasi atau deflasi. Kalau dari sistem dari untung rugi, kalau kita melihat untung rugi, ketika dia inflasi, ketika harga-harga naik, ya kan? Ketika harga-harga naik, kalau first in first out, labanya itu seolah-olah kecil. Kenapa?
harga pokok produksinya kecil, lebih kecil, understated. Kenapa? Karena harga barang yang diperhitungkan dalam dalam proses itu adalah harga barang yang sudah lama, bukan harga hari ini. Di mana harga ini hari ini lebih tinggi. Nah, harga lebih berarti yang dikeluarkan lebih rendah sehingga keuntungan dia sebenarnya lebih tinggi. Jadi understated, overstated, dan di neraca dia terlalu overstated karena memang ini. Nah, apakah itu merepresentasikan kewajaran atau tidak? Nah, itulah sebenarnya diskusi kita di daerah situ ya. Tapi itu kembali ke akuntansi umum dan itu mungkin teori akuntansi lah permasalahannya. Jadi kalau lebih besar emang kenapa? Kalau lebih kecil memang kenapa? Tapi yang jelas di antara metode itu mana yang paling wajar merepresentasikan dari kegiatan pemerintah. Nah, itu yang jadi ini. Setiap metode punya supporternya. Ya, punya supporternya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah, HPT ya. Esensi dari HPT itu gimana? Ada yang tahu? Esensi dari HPT. Kelompok 7 bisa dijelaskan lagi. Esensi dari HPT bagaimana? Ya Pak, kalau HPT itu nilai persediaan ditentukan berdasarkan harga perolehan ataupun pembelian terakhir persatuan unit. Jadi kalau misalkan intinya kalau misalkan harga itu berubah, maka akan dilakukan penyesuaian harga perolehan untuk persediaan yang lalu. Jadi misalkan yang sudah ada saldo misalkan 1 unit sebesar 100.000, ternyata hari ini beli lagi harganya itu 110.000, makanya yang 1 unit 100.000 itu nanti disesuaikan. Jadi ditambah 10.000 gitu Pak. Jadi biar harganya itu sama semua 110 pada harga hari ini. Itu di berarti harga pembelian terakhir. Semuanya jadi 110 kan ya? Iya. Benar nggak? Semuanya dari 110. Kira-kira wajar nggak begitu? Kira-kira wajar nggak begitu? Enggak, Pak. Sepertinya wajar-wajar saja, Pak. Karena itu relevan dengan harga sekarang, Pak. Iya, relevan. Nah, makanya itu konteks yang kita perlu pertanyakan sebenarnya. Jadi, kapan dia akan wajar, kapan dia tidak wajar. Makanya kalian harus tahu yang kita hadapi itu persediaan seperti apa. Ya. Apa sih macam-macam persediaan? Ini untuk semuanya. Kira-kira persediaan itu apa saja? Bisa kasih contoh? Barang Nggak konsumsi. takut salah. Gimana? Barang konsumsi. Apa contohnya? Apa tuh contohnya tuh? Buat contohnya apa? Makan pegawai. Apa? Kalau misalnya makan buat box acara atau gimana ya? Terus alutsista ya, bisa mungkin. sih. Apa? Senjata, peluru gitu. Barang persediaan juga itu enggak, Pak? Oke. Ya, tadi bahan makanan, peluru, senjata. Apalagi? Barang digunakan untuk operasional, Pak. Apa contohnya? Kasih contoh aja ini ya. Kayak barang supplies gitu, Pak. Kayak supplies. Oke. Supplies berarti kan kertas, pulpen. Nah, pertanyaan saya gini. Treatment terhadap kertas bolpen dengan peluru tadi atau rudal yang sebiji semiliar itu kan persediaan itu. Sebiji bisa jadi semiliar itu. Sekali pencet hilang semiliar itu. Apakah itu diperlakukan sama? Semuanya gini. Kalau bolpen ATK pakai HST no issue. HPT.
Jadi nggak material gitu kan. Antara pembelian kemarin saya paling naik 1.000, turun 1.000 ya, 500 dan seterusnya. Cuman kalau seandainya peluru gitu kan, peluru itu per bijinya 5.000 atau 10 sampai 10.000 peluru. Atau sebenarnya dia nggak punya harga pasar karena kita beli itu paling adanya peluru senapan angin gitu. Bukan peluru yang revolver apa segala macam. Apalagi kalau kita bicara rudal balistik yang punyanya teman-teman TNI. Itu satu ininya. Dan kalau anggaplah harganya sebiji itu adalah 2 juta lah paling gampang ya. 2 juta paling gampang. Lalu plus minusnya 10% berarti 2.200.000. Nah, ternyata peluru-peluru itu kan di stok ya. Stok bisa jadi bertahun-tahun. Kenaikan setiap tahunnya 10% selama setahun. Nah, atas stok yang kita punya dari tahun ke tahun pertama, agar tahun sekarang tahun kelima. Nah, itu apakah dia angkanya akan sama dengan, jangankan angkanya, bisa jadi fungsionalitasnya sama enggak? Mungkin bubuk mesiunya sudah kurang. Kayak contoh, pernah tahu semprotan ini pemadam kebakaran? Semprotan pemadam kebakaran itu dia hanya valid sampai 1 tahun. Tahun kesekian dia harus dibuang, dipaksa dipakai, lalu diisi kembali. Nah, hal-hal semacam itu terkadang memang suatu barang itu punya masa obsolete-nya, masa di mana dia nilainya sudah berkurang. Even dia berbentuk persentase. Nah, yang semacam itulah sebenarnya entah Vivo, HPT, dan seterusnya itu ada. Makanya dia ada pilihan, ada rata-rata, ada HPT, ada Vivo. Nah, nyambung dengan pertanyaan yang kedua, memang secara teknikal ini saya menduga-duga juga karena saya nggak implement sebenarnya, cuman ini baru dugaan karena setiap kasusnya berbeda. Kalau secara menu di aplikasi itu kan dia satu untuk semua, mau semua barang dari ATK yang disebutkan Fulton sampai dengan peluru yang disebutkan Mas Toga tadi, itu menunya kan sama, menu inputnya sama dan seterusnya. Itu secara sistem, kita bicara secara sistem ya. Nah, menu input itu bisa jadi tidak bisa benar-benar membedakan mana yang pertama masuk, mana yang terakhir keluar, mana yang benar-benar terakhir kita beli. Nah, ya akhirnya karena identifikasi dari mana yang masuk, berapa persen yang keluar, dan seterusnya itu tidak benar-benar terlihat, sehingga yang paling gampang adalah merata-ratakan atau pakai harga yang terakhir. Jadi kan contoh gini, kita punya 1.000 butir peluru ya di dalam gudang. Lalu kita mau nembak buat latihan pun pakai peluru tajam kan kalau seandainya ini. Kalau di tempat tertentu. Bahkan peluru karet pun itu kan persediaan juga. Ketika ditembak centor gitu kan, apa ya penembak itu ngomong ini untuk pembelian tahun 2018 kan nggak mungkin kan, nggak make sense gitu. Jadi mau lempar granat gitu, itu pembelian tahun 2017 gitu. Langsung coret gitu. In reality susah. Beda dengan aset tetap. Aset tetap itu dia sudah, saya juga belum lihat ya, jadi
Yang saya tahu adalah aset yang ada di kantor saya. Di stand juga ada gitu kan. Di setiap itu tuh ada angkanya di situ. Ada pembelian tahun berapa, ini berapa, sehingga ketika penghapusan itu benar-benar menghapus catatan dari yang ada. Jadi dia detail identification-nya itu sudah benar. Jadi one on one-nya sudah benar. Nah, kalau ATK semuanya itu nggak ada nomor identifikasinya, sehingga kita susah untuk melihat mana yang duluan. Bisa jadi kan masuk gudang, kita tinggal ambil aja ATK mana yang ada di depan. Nggak melihat tahunnya berapa, tahun pembelian. Paling yang rusak sudah kita buang. Kita juga nggak tahu. Ketika semuanya suatu kala di gudang kena banjir atau airnya atau bocor, lalu salah satu dari persediaan itu rusak. Nah, kita kan nggak tahu itu persediaan tanggal berapa yang kita atau tahun berapa yang kita beli. Tapi kita buang aja kan barang itu karena udah nggak bisa digunakan. Jadi itu ya dua hal mungkin terkait dengan persediaan. Memang ketika kita benar-benar mencoba menerapkan prinsip akuntansi secara secara benar-benar, di lapangan itu terlalu banyak perubahan. Apalagi gini, mungkin even di swasta ya, swasta itu dia hanya menaruh menaruh perhatian besar terhadap bagaimana dia creating revenue. Jadi mana revenue stream yang paling transaksi yang terkait dengan creating revenue, dia bikin sistem yang paling bagus. Tapi bagaimana terkait dengan penggunaan aset atau persediaan itu tidak terlalu dipikirkan. Kalau aset tetap ya dipikirkan karena dia biasanya belanja modal terbesarnya. Dia bangun pabrik itu belanja modal terbesarnya. Kalau dia nggak bangun pabrik, dia nggak bisa berproduksi. Tapi dengan bisnis model sekarang di era sini, yang bangun pabrik itu sedikit. Banyak orang yang lebih menjadi middleman. Banyak yang memposisikan diri menjadi middleman, sehingga yang bangun pabrik itu hanya sedikit. Dan biasanya pabrik itu memproduksi banyak produk. Jadi kalian nggak tahu kalau sebenarnya semuanya Samsung atau produk Cina lah, lebih banyak mereknya. Xiaomi, apalagi Redmi, Realme, dan seterusnya, itu sebenarnya di belakang itu cuma ada satu perusahaan. Ada satu pabrik gitu. Kita nggak tahu. Tapi saya pernah ngaudit perusahaan yang dia mensupport barangnya Samsung, dan sebenarnya dia digunakan juga untuk LG, untuk Sony, untuk macam-macam. Jadi itu yang terjadi. Nah, kembali ke tadi, memang sistem yang paling dilihat. Jadi kalau bisa dia nggak perlu mikirin aset banyak-banyak, tapi saya bisa jualan dengan baik. Makanya dia biasanya outsource, sehingga pencatatan aset, penggunaan persediaan itu bukan masalah saya. Jadi yang dilakukan Apple dengan Foxconn di tahun 2000-an itu seperti itu. Yang penting saya punya spek barang seperti ini, tolong diproduksi di Cina. Itulah jadinya iPhone kan. Sehingga sistem yang terkait dengan aset dan persediaan itu sesuatu yang memang tidak dilihat, sedikit diliriknya. Dan kalau seandainya memang mereka melirik, mereka otomasi semua, sehingga identifikasi dari persediaannya sampai dengan dia menjadi barang jadi itu benar-benar dilihat. Biasanya di level production ya.
Nah, kalau pemerintah mencoba mengimplementasikan semuanya di dalam suatu satuan kerja. Nah, in reality tadi ada persediaan yang memang bisa dilakukan seperti itu. Tapi ada persediaan yang memang secara nature-nya itu nggak bisa gitu. Susah lah, susah. Tapi sistemnya udah mempersiapkan seperti itu. Namun implementasinya bisa jadi tidak bisa. Sistem menyediakan secara kerangka teoritis ideal, tapi implementasi itulah sebenarnya pengujian dari sistem tadi. Ya, yang saya ceritakan, ketika kita ngambil ATK itu benar tahu nggak kita ini pembelian kapan, ada nggak tandanya. Yang terakhir itu mungkin yang banyak itu bansos ya. Bansos itu banyak ceritanya itu. Jadi kalau seandainya orang bilang kok beras saya sudah jamuran gitu kan, kok ini itu sebenarnya bisa jadi bukan karena sengaja, karena dia handling di gudangnya nggak bagus, sehingga barang yang harusnya sekali beli dikeluarkan, tapi karena masukinnya gudangnya satu pintu lah pokoknya. Orang naruh barang dari pintu itu, ngeluarin barang dari pintu itu. Alhasil adalah ketika dia butuh barang, dia ambil barang yang terdekat dari pintu. Sehingga barang yang ditaruh di terjauh dari pintu itu menjadi barang yang di terakhir. Nanti maksud saya. Jadi hal-hal seperti itu kita harus dalami. Apalagi kalau kita mau membuat suatu sistem, kita harus tahu semua end-to-end dari bagaimana proses bisnisnya itu berjalan. Tidak hanya aplikasinya berjalan. Karena aplikasi itu sebenarnya mendukung perjalanan dari penjalanan fisik dari transaksi yang dicatatnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Izin Kelompok itu bertanya. masih siap? Ya, monggo Rizky. Tadi kan di PMK 225 itu disebutkan kalau pemerintah itu memilih kebijakan menggunakan metode perpetual. Nah, itu kira-kira apa ya yang menyebabkan perpetual itu lebih dipilih daripada metode periodik? Gitu. Kayak keunggulannya apa gitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Ya. Saya pikir ya dua metode itu bisa dilakukan ya, dan dua metode itu yang yang disarankan di standar akuntansi manapun. Ya. Dan saya udah bilang range dari persediaan. Tadi ada yang bilang bahwa ATK itu persediaan. Ada yang bilang bahwa peluru itu persediaan. Biasanya periodik itu untuk nilai barang yang banyak, dia imaterial. Sehingga ya udah, ketimbang kita ngitung satu-satu, semuanya kamu punya kelereng, ya, setiap kamu jual satu kelereng, kamu hitung satu. Setiap kamu jual satu kelereng, kamu hitung satu. Transaksinya satu-satu kelereng itu dihitung terus. Kira-kira menyibukkan nggak dengan nilai kelereng yang nggak segitu material. Perpetual itu biasanya digunakan untuk transaksi kayak orang jualan apa contohnya, mobil sama motor. Itu kalau di akuntansi umum kan gitu. Coba dicek lagi ya. Transaksi sama mobil sama motor, satu mobil itu bisa 100 juta lebih. Ya, sehingga kita perlu identifikasi masing-masing. Nah, dalam kasus kita di pemerintahan, ATK itu lebih cocok kemana?
Ada yang bisa ini? Kalau balang operasional, tadi saya Furkoni ya tadi yang bilang ATK ya? Ya, Pak. Itu lebih cocok perpetual atau periodik? Periodik, Pak. Periodik. Alasannya? Karena bisa terlalu material, Pak. Enggak material, oke. Ya. Nah, sekarang kalau seandainya tadi contoh saya adalah rudal atau pistol. Pistol kan barang operasional ya. Dia aset nggak ya? Pistolnya aset. Barang operasional peluru. Ininya peluru. Rudal lah, kalau peluru terlalu kecil kali. Rudal. Kalau rudal itu barang persediaan loh. Saya pernah dapat trofi rudal dari sini nih, dari Al-Hanud sini. Gara-gara main tenis. Jadi pas persahabatan dia kasih rudalnya itu. Wah, saya bilang satu persediaan keluar ini. Jadi selongsong pelurunya ada peluru itu jangan dibayangkan cuma pistol aja ya. Peluru itu ada yang gede segini. Ini kepala saya ya. Jadi panjang gitu kan, panjang. Jadi untuk pertahanan darat ke udara itu bukan rudal, masih peluru. Dia gede gitu. Sekali tembak itu selongsongnya itu kan gede, udah nggak berguna lagi. Tapi selongsongnya itu sebenarnya masih bisa direfill. Nah, bahkan bisa dikaryakan menjadi piala tadi. Nah, itu kira-kira kalau seperti itu, perpetual apa periodik? Baiknya, siapa ini? Toga, silakan. Yang pelurunya, Pak. Iya. Perpetual, Pak. Perpetual, oke. Karena harganya tinggi, Pak. Maksudnya material ya, oke. Iya, material. Ya, kayak gitu. Jadi perpetual dan periodik karena persediaan itu range-nya sangat luas. Dari yang ya harganya 50 ribuan, tadi ATK satu rem loh. Kalau satu lembar kan berarti nggak material juga. Gitu ya. Oke. Ya, Ada terima kasih, pertanyaan lain? Pak. Ada pertanyaan lain? Izin bertanya, Pak. Saya kasih ke kelompok 7 lah ya ini ya. Oh ya. Tadi kan di Permenq 225, tapi pertanyaannya ke Bapak deh kayaknya ini. Oh. Kan di Permenq 225 itu tadi menggunakan metode perpetual dan FIFO, Pak. Tapi dari tadi Bapak itu menjelaskan ada beberapa persediaan yang tidak cocok menggunakan perpetual atau FIFO, Pak. Nah, lalu mengapa pemerintah mengeluarkan kebijakannya itu perpetual dan FIFO, Pak? Apa itu disamaratakan semua atau memang ini Permenq ini dikhususkan untuk persediaan tertentu gitu, Pak? Oke. Gitu, Pak. Iya. Iya, yang dimaksud di Permenq itu sebenarnya pencatatannya pada saat pengeluaran itu kalau bisa sewaktu. Perpetual itu masalah dia dicatatnya kapan, di akhir periode atau di akhir periode atau pada saat transaksi berjalan. Disarankannya itu memang perpetual semuanya. Tapi ada hal kalau tidak salah nanti di materi saya ada namanya koreksi. Jadi nggak semua satker itu patuh gitu kan. Jadi setiap ngeluarin ATK dia catat, atau itu tadi polisi setiap nembak dia catat, setiap nembak dia catat. Jadi nggak seperti itu.
Dan biasanya sebagai contoh ya, kalau kalian lihat berita, biasanya kalau seandainya kayak contoh yang cebongan itu, ada berita macam-macam lah, atau biasanya kerusuhan, itu biasanya selalu ada audit terhadap terhadap tentara atau kepolisian. Jadi di audit di situ stok senjata pada saat itu dihitung. Jadi dari catatan sampai dengan yang real ada di gudang berapa. Kalau kurang berarti ada senjata yang keluar. Berarti jadi biasanya kalau ada dispute ya, ini ada kerusuhan, ada penembakan apa yang dilakukan oleh ini secara tidak sengaja. Lalu biasanya klaim aparat kan bukan senjata saya gitu. Nah, itu biasanya ada berita selanjutnya melihat stok gudangnya disesuaikan dengan catatannya. Nah, tidak semua satker itu khusus untuk kayaknya aset itu memang sesuatu yang bermasalah. Nggak semuanya apa ya, patuh gitu Mas. Jadi nggak semuanya patuh, makanya dia dibikin ada jurnal koreksi juga, sehingga ketika yang dilakukan pencatatan itu nggak sama. Gitu. Jadi dengan kata lain sebenarnya untuk hal-hal yang dilakukan bisa dicatat nanti aja. Jadi ada yang kadang begini, ya udah ini ATK-nya ini dulu gitu, ya kan? Saking transaksinya sangat banyak. ATK-nya nanti saya catat berikutnya. Tapi kembali itu yang disarankan, in reality banyak yang nggak mengikuti itu saja. Oke ya Mas. Dan kelompok 7 sudah selesai? Atau masih ada lagi? Sudah Pak. Sekian. Apakah ada? Baik, berikut kami telah mempresentasikan materi hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih kelompok 7 atas pemaparannya. Kita lanjutkan sebentar dengan pemaparan saya. Oke. Ya. Saya hanya menambahkan sedikit dari pemaparan itu. Pemaparan nggak muncul. Ya, tadi sudah disampaikan terkait dengan dasar hukum dan seterusnya. Ini yang kebijakan akuntansi ini yang perlu kita pahami. Ini biasanya kebijakan akuntansi yang ada di SAP ya, standar akuntansi pemerintah. Kapan dia diakui? Ini nampaknya ini untuk semua transaksi kita selalu berpikir seperti itu. Ketika kita membuat suatu sistem, kita juga berpikir seperti itu. Saya handle sistem terkait dengan minyak saat ini. Itu diskusinya lebih banyak accounting. Jadi ketika mereka mendapatkan minyak itu kapan dia diakui bahwa
ada minyak yang punya negara, nah itu cut off-nya itu. Jadi itu kalau ketika bicara pengakuan, kapan diakui? Kalau kita bicara utang, kapan itu menjadi utang masuk neraca kita? Kalau kita melihat itu pendapatan, kapan itu pendapatan mempengaruhi laporan rugi laba kita atau laporan realisasi anggaran kita dan yang lainnya. Nah, untuk persediaan ini adalah kapan persediaan itu bisa kita catat sebagai persediaan kita. Kapan persediaan itu bisa dicatat mengurangi neraca yang ada di kita. Jadi itu terkait dengan pengakuan. Jadi semua akuntansi itu berkutat terkait dengan ini. Lalu yang kedua adalah pengukuran. Pengukuran itu sebagai contoh yang kita sampaikan tadi. Kita mau masang dia harga kapan? Harga sekarang, harga kemarin, harga yang pokoknya yang tercantum dalam neraca atau dalam semua laporan, atau harga rata-rata selama pembelian. Nah, itu untuk minyak itu banyak kan rata-rata. Walaupun ketika lifting dia punya ini. Jadi ketika dia akhir tahun dia dirata-ratakan. Karena apa? Saya udah nggak ngerti lagi nih minyak yang mana, udah nge-blend aja di dalam. Jadi dicampur aja harganya harga per rata-rata sampai dengan saat itu. Nah itu salah satu ini. Kita tadi udah kelompok 7 sudah menyampaikan ada HPT, ada rata-rata, ada FIFO. Walaupun FIFO masih punya kendala dalam penerapannya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Lalu yang ketiga adalah bagaimana itu disajikan, bagaimana data-data itu disajikan. Kalau kita persediaan, ngaruhnya ke mana saja, itu harus ditetapkan. Jadi klasifikasinya di mana dan seterusnya. Nah itu pentingnya kita bicara terkait dengan sistem-sistem spesifik dalam penyusunan laporan keuangan. Oke. Yang ada pertanyaan langsung di chat atau di raise hand aja ya. Pengertian BMN ini sama dengan pertemuan yang lalu. Ya, silakan di review kembali. Nah, terkait dengan penyajian, kita sudah harusnya di pelajaran akuntansi sudah kita pelajari, dia biasanya masuk dalam kategori aset tetap. Ya. Bahkan apa yang membedakan tetap sama lancar itu harusnya kalian lebih paham lah terkait dengan itu. Oke. Ya. Biasanya persediaan itu yang membedakan dengan aset tetap karena dia dipergunakan dalam posisi sehari-hari. Kalau digunakan sebagai bagian dari operasi perusahaan atau dia menjadi barang yang dipakai dengan operasi perusahaan berarti dia barang yang habis pakai. Ya. Lalu yang kedua bisa jadi dia barang-barang yang tidak digunakan tapi akan dilakukan penjualan atau diserahkan kepada pihak lain. Jadi ini pertanyaan saya. Kalau dealer mobil punya mobil yang dipajang di showroomnya, itu masuknya di mana? Ada yang bisa bantu saya? Saya balik ke atas. Kalau dealer mobil punya mobil, kira-kira dia ada di mana di antara dua? Lancar, Pak. Lancar. Kenapa? Karena dia jual mobil, jadi mobilnya di persediaan. Baik.
Kalau tukang servis mobil keliling punya mobil buat ngangkut alat-alatnya ke konsumen, dia ada di mana? Aset tetap, Pak. Aset tetap. Aset tetap, Pak. Baik. Terima kasih. By definition, ya, secara definisi tadi, itulah yang membedakan mana yang masuk dalam aset tetap, mana yang masuk dalam persediaan. Ya. Jadi hal-hal semacam itu juga berlaku di pemerintah. Jadi kalau seandainya nanti ada pertanyaan, umpamanya pemerintah membeli bantuan sosial sebagai yang akan diserahkan kepada masyarakat. Itu dia akan dicatat sebagai apa, di modul apa, itu kalian udah bisa memperkirakan ya. Modulnya sama, bisa tetap dan persediaan, tapi dia klasifikasinya berbeda. Oke. Oh ya, satu lagi. Kita akan bicara terkait dengan peluru ya. PT Pindad melakukan produksi senjata api, termasuk amunisinya. Senjata api dan amunisi itu dicatat di mana di PT Pindad? Ada yang bisa bantu? Ada yang bisa bantu? Sesuai dengan definisi ini, masih definisi persediaan. PT Pindad memproduksi senjata api dan amunisi. Lalu di mana dia akan catat dalam laporan keuangannya? Di persediaan, Pak. Persediaan, dua-duanya ya? Iya. Oke. Lalu Kementerian Pertahanan membeli senjata amunisi tadi. Senjata dan amunisi tadi. Di mana Departemen Pertahanan itu akan mencatat keduanya? Kalau senjatanya di aset tetap, Pak. Tapi kalau misalnya yang pelurunya itu di persediaan. Oke, siap. Terima kasih. Jadi itu berarti kalian udah paham konsepnya ya? Oke. Ini ruang lingkup persediaan, ini kurang lebih seperti ini ya. Barang habis pakai, barang tidak habis pakai, ada juga barang tidak habis pakai, tapi persediaan. Barang bebas bekas pakai dan seterusnya. Jadi maksudnya kayak ATK dan ada sih yang jenis ATK karena dia immaterial, karena dia tidak lebih dari batas kapitalisasi, walaupun dia tidak habis pakai tetap masuk dalam persediaan. Jadi kita gampang menghapuskannya, dia tidak masuk dalam aset tetap. Nah, lalu barang yang dibeli untuk diserahkan atau diserahkan ke masyarakat, oke. Lalu barang yang digunakan dalam proses produksi. Jadi ada bahan baku, supply, dan seumpamanya gini, PU beli pasir sendiri, beli batu sendiri, lalu dia mau bikin gedung, jadi itu bagian dari yang ketiga. Oke, persediaan berdasarkan akun, ini ya kurang lebih ya, akun-akunnya. Ini kode akun yang terkait. Jadi semuanya ada. Ini by akun, tapi tidak by item. ATK barang cetakan itu tidak ada kode barangnya. Beda dengan aset, ada kode barangnya. Tapi ini biasanya tidak ada kode barangnya.
Lalu siklus persediaan pada intinya transaksi dalam kan saya sudah sebutkan bahwa setiap transaksi itu pada intinya rekam ubah hapus. Nah, kalau untuk siklus persediaan setidaknya ada proses bagaimana dia masuk, lalu proses bagaimana dia keluar. Jadi sehingga tapi di sisi barangnya, kalau kemarin mungkin atau sebelumnya ketika pengesahan hibah dan ini itu kita bicara juga proses bagaimana seolah-olah uangnya masuk dan seolah-olah uangnya keluar. Kalau ini siklus yang ini fokus pada seolah-olah barangnya masuk, bukan seolah-olah, barangnya masuk dan bagaimana barangnya keluar. Ya. Atau bisa jadi sih ada yang seolah-olah kalau hibah ya. Kalau hibah kan barangnya biasanya sudah terima barang dan barangnya sudah digunakan biasanya. Oke, alur prosesnya mulai dari pengadaan, menerima barangnya, penerimaan barang sampai dengan dia masuk dalam gudang. Nah, untuk modul aset tetap itu fokus di sini kayaknya. Sini kayaknya. Ya. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ini modul apa? Saya kasih tanda ya, 1, ini 2. Modul persediaan dan aset tetap itu ada di sini. Kira-kira di atas itu modul apa? Oke, komitmen. Gitu ya, komitmen. Ya betul. Jadi hal itu selalu dibawa karena semua perjalanan kita, diskusi kita sampai dengan akhir itu kurang lebih nanti akan melalui hal yang sama. Jadi kalau sudah ada BIST, ada permintaan, ini ada komitmen, kontrak dan seterusnya. Ada permintaan barang. Jadi ini modul komitmen. Masalah pembayaran lain hal. Masalah pembayaran bukan fokusnya dari karena kita fokus dengan barang. Setelah komitmen, barangnya diterima, baru masuk ke modul pembayaran. Oke, lalu yang sisi keluarnya adalah unit teknisnya meminta. Jadi ini alur barang, tidak lagi alur uang, tapi alur barang. Sebagai contoh gini, standar contoh paling dekat. Sekretariat membeli buku pelajaran, buku textbook untuk semua siswa. Dia membeli dan seterusnya. Sebelumnya mesti perpustakaan minta, oh saya butuh buku ini. Lalu dia beli. Setelah beli, dia taruh gudang sebagai proses penerimaan. Setelah proses penerimaan, ada proses penyerahan kepada dari gudang kepada unit yang meminta. Sehingga dari gudang sini dan pencatatan barang masuk, dia keluar ke tempat di mana dia digunakan. Itu contohnya. Tetapi buku bukan persediaan ya. Atau yang lainnya itu contoh mungkin kurang tepat, tapi kurang lebih contohnya sama. Dia apalagi kalau seandainya ini mungkin ya kembali ke perpustakaan, dia membutuhkan ATK, ada proses permintaan ATK di sini. Proses permintaan ATK, dia bertanda tangan bahwa sudah terima ATK-nya, sehingga mengurangi saldo barang yang ada di gudang, ya, mengurangi saldo barang yang ada di gudang, dicatat sebagai barang sudah digunakan. Oke. Itu kurang lebih ininya alur proses secara umumnya.
dalam modul persediaan secara fungsi, ketika dia mencetak transaksi dari barang persediaan, dia melakukan penjumlahan. Dan atas jumlah itu, dia create laporan dan kurang lebih ketika sudah dilakukan penjumlahan, dia akan menjadi input bagi modul general ledger dan pelaporan. Oke. Ruang lingkup transaksinya adalah pencatatan saldo awal atau migrasi satu awal, setup mode pencatatan referensi kode, mekanisme tutup buku, pelaporan, dan konsolidasi. Oke. Nah, ini hubungan dari masing-masing modul. Ini sama dengan kuliah kita sebelumnya. Kayaknya tugas paling baik untuk semua untuk kelas ini adalah saya ingin digambarkan bagaimana pengeluaran pemerintah itu dari awal sampai dengan barang itu digunakan. Kayaknya bagus. Jadi menggambarkan, terserah gambar kalian seperti apa. Nggak harus seperti ini. Jadi kalau bisa jangan seperti ini. Jangan seperti ini. Dan seolah-olah itu kita menggambarkan siklus pembelian persediaan. Jadi dari pertama dia harus ada data, dia harus ada pagunya di ini, lalu ada proses apa untuk melakukan pengadaan, lalu menerima barang, sampai dengan dia masuk dalam gudang dan gudang digunakan oleh unit teknis yang menerima. Kayaknya itu menjadi tugas kita yang harus dikumpulkan di akhir semester ini. Ya, ruang lingkup penggunaan dalam modul ini. Jadi kalau kita pernah belajar terkait dengan konsolidasi, ruang lingkup penggunanya itu ada dua. Unit yang menjadi kuasa pengguna barang dengan unit yang menjadi pembantu kuasa pengguna barang. Unit yang pertama adalah unit di satker induk, sedangkan unit yang kedua adalah satker pembantu. Nah, dari ini semua, nanti catatan-catatan dari satker pembantu akan dikonsolidasikan di satker induknya. Sehingga secara umum semuanya gini, satker A, B, C, D, E punya saldo persediaan 100, 200, 300. Satker induknya sendiri dia punya catatan berapa, sehingga dia secara agregat di satker induk nanti ada penjumlahan dari saldo-saldo di masing-masing satker. Oke. Untuk menjaga kebenaran keabsahan data, pengguna dalam modul persediaan diterapkan dengan dua jenis kewenangan. Jadi penjagaan input ini kembali ya sesuai dengan pertanyaan. Jadi kalau menjawab pertanyaan sesuai dengan konteks gitu ya. Pada saat input tidak hanya satu orang yang melakukan pengecekan. Jadi sudah dibagi dua pihak, yang satu melakukan perekaman, yang satu melakukan validasi atau persetujuan. Sehingga jika ada kesalahan di tahap pertama oleh operator, bisa dilakukan pengecekan setidaknya 2 lapis di sini, sehingga data yang masuk pun sudah bisa lebih valid, lebih benar. Misal, semuanya kita mencatat semuanya ATK masuk 2 kardus. Ya, ATK masuk 2 kardus. Dicatat 12 kardus. Lalu operator mencatat lupa angka satunya menjadi 2 kardus. Nah, diharapkan bahwa verifikator approval itu melakukan pengecekan kembali.
sebelum melakukan approval, sehingga data yang masuk benar-benar sudah benar. Seandainya pun tidak benar, nanti ada proses koreksi. Tapi catatan yang pertama tetap ada. Catatan yang pertama tetap benar. Jadi catatan yang salah lalu dikoreksi menjadi catatan yang benar. Sehingga kesalahan dan kebenaran itu menjadi objek pemeriksaan. Oke. Apa yang menjadi dasar penginput? Tadi kan sudah disampaikan bahwa modul awalnya adalah modul komitmen. Jadi hasil atau outputnya dari komitmen itu menjadi input dari modul aset tetap dan persediaan. Ya. Dan nantinya hasil dari modul persediaan digunakan di modul yang lainnya. Oke. Ini alur proses dalam operasi modul persediaan. Oke, jadi dimulai dari setting metode pencatatan itu memilih dari yang tadi yang disampaikan, HPT, rata-rata, seterusnya. Lalu menginput data saldo awal, sehingga kita punya, lalu nanti diinput transaksi-transaksi yang berjalan. Baik itu masuk, keluar, koreksi, bahkan obnam fisik. Nah, di sini kan ada ya, ini terkait dengan pertanyaannya Kiflan ya. Jadi itu dia perpetual apa periodik? Di sistem itu dipersiapkan untuk opname fisik. Jadi koreksi opname fisik itu kan biasa digunakan untuk proses-proses yang menjadi lumrah digunakan pada proses untuk perpetual. Bila lakukan transaksi selama berjalan, lalu nanti di akhir tahun dicocokkan dengan catatan dengan saldo ini. Nah, ketika ada opname fisik dan berbeda, itu dilakukan pencatatan kembali. Oke, ya, ini proses dari migrasi saldo awal. Ini ceritanya begini. Ini cerita ketika kita berpindah ke Sakti dari Simak BNN ke Sakti. Jadi ada proses migrasi saldo awal. Jadi selama Satker itu sudah mulai Sakti, mungkin prosesnya tidak proses migrasi saldo awal, tapi tutup buka buku. Tutup buku tahun lalu, membuka tahun yang berjalan. Contoh gini, ini kan dekat-dekat akhir tahun nih. Dekat akhir tahun, sudah dia punya saldo dari persediaan, dia tutup buku, create laporan, habis itu saldo yang sudah ditutup buku itu menjadi saldo awal di tahun berikutnya. Itu ya. Jadi proses migrasi ini ketika ada aplikasi persediaan di luar dari modul persediaan di Sakti dilakukan diinput sebagai data saldo awal dari suatu Satker. Ya. Oke, itu penjelasannya. Lalu apa sih yang dilakukan setup metode? Tadi dijelaskan bahwa di PMK itu memang pakai perpetual ya. Jadi metode catatannya perpetual, setiap transaksi dihitung, walaupun di belakang nanti masih ada proses koreksi dan proses perhitungan aset. Nah, untuk metode penilaiannya, berapa nilai yang dicantumkan sebagai harga, itu dia menggunakan tersedia 3 menu. Harga perolehan terakhir, harga rata-rata, dan FIFO.
Namun tadi udah dijelaskan kenapa Vivo mungkin belum bisa diterapkan. Oke. Di situ pun penjelasannya adalah HST yang selama ini banyak digunakan. Nah, dengan HST atau HPT ya, ini agak inkonsisten juga. Jadi, tapi sama aja intinya adalah harga terakhir yang dia beli. Harga terakhir yang beli dia mempengaruhi semua kuantitas. Jadi kalau persediaannya itu bukan persediaan 10 tahun yang lalu, saya pikir HPT atau HST ini tidak terlalu banyak berpengaruh. Tapi kalau seandainya untuk barang-barang yang benar-benar cepat obsolet, contoh semuanya kali aja ada yang jualan handphone ya, instansi pemerintah jualan handphone. Handphone itu obsoletnya paling 6 bulan. 6 bulan udah turun harga dan seterusnya. Nah, kalau semuanya kita kategorikan persediaan handphone yang akan diberikan pada masyarakat, lalu catatan kita adalah catatan terkini, semuanya handphone pertama kita beli Samsung tipe pertama, tapi belum diserahkan kepada masyarakat. Tipe kedua kita beli Samsung yang terbaru, terus yang terbaru dan seterusnya, sehingga harga perolehannya pun tambah naik, berbeda dengan ini. Nah, ketika itu terjadi, ya sebenarnya di laporan kita itu overstated ya. Laporan kita overstated. Lalu bisa jadi kredibilitas kita berkurang. Contoh gini, anggaplah kembali yang gampang-gampang aja ya. Bansosnya adalah handphone. Kita nggak tahu bansos handphone itu akan menjadi pada tahun kapan. Bansosnya adalah gadget. Karena bisa ini kejadian untuk pembelajaran jarak jauh ini bisa jadi kejadian. Jadi kalau pembelian pertama itu ada barang yang mungkin sudah sebulan lalu atau 3 bulan lalu itu dibeli. Lalu sekarang adalah sebulan kemudian itu beda harga, beda merek gitu. Beda merek, beda harga. Karena mungkin lebih bagus dan tawarannya lebih bagus. Efeknya apa? Sebenarnya secara DIPA secara pembelian tidak ada permasalahan. Pembelian pertama itu adalah pembelian yang sesuai dengan harganya, mungkin DIPA-nya benar. Pembelian kedua itu sudah sesuai dengan DIPA-nya dan itu juga benar, tidak ada yang salah gitu. Tapi neraca kita bisa jadi kelebihan kan yang pembelian pertama itu akan disesuaikan dengan nilai terakhir. Sehingga dia overstated. Anggaplah yang pertama itu kita belinya memang 2 juta. Yang sekarang menjadi mungkin 2.500.000 kali ya. Sehingga yang 2 juta itu menjadi 2.500.000. Nah, ketika diberserahkan kepada masyarakat yang mendapatkan pengadaan yang pertama pasti akan bertanya-tanya, kok kayak gini harganya 2.500.000. Mesti ada ini nih dicatut ini. Jadi kewajarannya itu bisa jadi bermasalah. Kewajarannya di mata masyarakat ya. Kalau di mata pemeriksa mungkin nggak ada masalah. Tapi ketika kita antara pembelian realnya yang dilakukan ketika seumpamanya modul penganggaran digunakan, modul pembayaran digunakan, itu tidak sama dengan ketika modul persediaan dan GL-nya itu sama dimunculkan. Walaupun nanti selisih dari ininya bisa dimasukkan dalam perubahan ekuitas. Tapi pandangan terhadap angka yang dikeluarkan itu yang perlu menjadi ini adalah kewajarannya tadi. Oke.
Jadi semuanya gini, apa sih handphone yang terbaru sekarang apa? Lalu kamu dapat versi yang sudah 6 bulan sebelumnya gitu. Karena proses pengadaan kan agak lama ya, sekitar 3 bulan seterusnya. Paling cepat 3 bulan, paling cepat 3 bulan. Sehingga ketika orang yang mendapatkan barang yang bulan pertama tadi, bulan pertama atau pengadaan pertama itu bisa jadi dia komplain terhadap penyerahan itu. Oke, mekanisme pencatatan transaksi kembali tadi sudah disampaikan, ada saldo awal, persediaan masuk keluar, koreksi persediaan dan inventarisasi fisik. Jadi, oke. Lalu mekanisme pencatatannya tadi kita bagi menjadi dua ya. Transaksi normal itu berarti kita memang beli barangnya itu. Lalu yang sebelah kanan adalah transaksi masuk ketika dia didapat tidak dengan pembelian. Kita udah bahas kemarin dengan aset tetap yang hibah, dan ini yang untuk ini kurang lebih sama, treatmentnya sama. Dan transaksi keluar, di sini transaksi habis keluar dalam persediaan untuk penggunaan dan pemakaian. Ini ada transaksi yang normal, yaitu pihak lain di tempat kita meminta untuk menggunakan operasionalnya. Lalu yang sebelah kanan adalah transaksi di luar itu. Jadi entah dihibahkan ke pihak lain, entah karena rusak kita harus hapuskan, dan hal lainnya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Jadi pada intinya transaksinya kembali rekam, ubah, hapus. Kalau ada yang baru kita rekam, kalau ada perubahan statusnya dari kondisi bagus ke jelek itu adalah ubah atau menjadi. Dan hapus, posisi hapus itu bisa jadi ditransfer keluar karena penggunaan atau karena hal yang lain. Oke. Ya, poin terakhir pencatatan inventarisasi fisik. Di situ pada intinya melakukan pengecekan dari catatan yang sudah dijalankan dengan kondisi realnya barang yang ada di gudang. Dan hasil pencatatan ini diinput oleh operator dan dilakukan approval dari atasannya ya, atau kuasa pengguna barang. Oke. Nah di akhir tahun, oke. Ini juga di akhir periodenya bulanan kalau ini, periode bulanan. Jadi di akhir tahun pun dilakukan seperti itu. Jadi dilakukan tutup buku untuk membuat berapa saldo kita di saldo kita akhir, dan hasil tutup buku itu menjadi saldo awal di periode berikutnya. Nah, periode pelaporannya itu 12 bulan, sebenarnya 12 bulan. Lalu periode 2 bulan tambahan itu selama proses pemeriksaan oleh aparat pemeriksa. Nah, setiap unit atau satker melakukan proses itu, pengisian saldo awal, pengisian perubahan dari aset tadi sampai dengan pemeriksaan barang dan koreksi-koreksi juga ada. Nah, setelah itu dilakukan, ada proses konsolidasi dengan satker induknya. Nah, transaksi itu pada prinsipnya adalah menggabungkan nilai-nilai untuk kategori yang sama. Tidak hanya untuk persediaan,
tapi juga aset tetap dilakukan hal yang sama. Sehingga secara umum, bisa jadi nanti pada level KL kita dapat neraca konsolidasian untuk KL tersebut atau unit tersebut. Oke, ini mungkin resiko yang akan muncul di dalam sistem ini kurang lebih sama, secara umum sama. Cuman kalau kita bicara konteks tadi, apabila bagaimana agar data yang kita input akurat, lebih akurat, tadi ada sedikit ditambahkan di sana, ada pemisahan fungsi atas penginput data atau yang disebut operator dengan yang melakukan approval dari data. Oke, saya pikir itu saja materi kita sampai dengan saat ini. Silakan jika ada pertanyaan sebelum kita akhiri pertemuan kita dan lakukan kuis yang untuk pertemuan 10. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Ada pertanyaan? Pada intinya kita mengulang minggu yang lalu ya secara susah ya. Cuman yang membedakan klasifikasinya. Termasuk koreksi tadi tidak hanya koreksi jumlah, koreksi bisa jadi koreksinya itu berbentuk reklasifikasi ya. Tadinya mungkin ini bukan amunisi tapi ini apa itu bagian dari koreksi. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian dulu. Ntar saya pastikan dulu. Tadi Tia sudah ini ya? Belum. Oh, sudah ya? Oke. Saya pikir kita cukup dulu untuk hari ini. Masih ada 40 menit lagi. Jadi selanjutnya kita akan lakukan quiz mungkin ke 25 menit ke depan. Kalau tidak ada pertanyaan, tadi beberapa hal yang perlu diantisipasi adalah ruang lingkup, lalu apa yang diinput, apa tugas-tugas dari semua yang operator dan validator, metode apa yang bisa digunakan, metode apa, metode pengukuran dan metode pencatatan ya, metode pengukuran dan pencatatan yang bisa dilakukan, kayaknya semuanya ada di sini, semuanya ada di slide itu. Saya pikir itu aja dulu. Saya beri kesempatan lagi, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Saya sudah unggah semua ya, aku aja sudah. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Oh ya, tugas ini ya, tugas yang tadi saya sampaikan nanti mungkin saya akan masukkan di GCR terkait dengan detailnya. Jadi saya minta nanti semuanya kelompok aja kali ya.
per kelompok itu menggambarkan prosesnya dari dia mencantumkan di dokumen anggaran sampai dia memasukkan barang di gudang. Jadi itu berkaitan dengan semua proses dari pertemuan kita di pertama, di sebelum UTS, sampai dengan mungkin saat ini. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.